mendidik anak jangan pakai batas sampai kapanpun. Sehingga ilmu mendidik anak yang pernah kita hadirkan, mendidik anak itu ceritanya panjang dan itu berepisode. Ada mendidik anak sebelum terlahir, memilih pasangan yang baik, memilih ibunya yang baik, memilih ayahnya yang baik. Itu awal pendidikan. Kalau Anda seorang perempuan, milih bapak buat anakmu asal saja, Anda itu telah akan menghancurkan anak Anda. Siapa calon suamimu? Siapa calon istrimu? Kemudian di saat mulai anak ada di dalam rahim, apa yang harus Anda lakukan? Belajar untuk menyiapkan diri Anda untuk menjadi ayah yang baik, kelembutan. Kemudian kebiasaan di rumah harus kita bangun. Hal-hal yang tidak baik jangan sampai anak lahir nanti melihat ketidakbaikan di rumah. Sampai anak terlahir diberi nama yang baik, itu kan mendidik, diajarkan Al-Quran, ada akikah, kemudian mulai anak bisa berbicara, bertutur kata, sudah mulai mendidik, mulai anak sudah mulai akil balik mendidik, sampai terakhir itu ada pendidikan kepada anak di saat melanggar. Nggak boleh, ya sudahlah, nggak ada. Di saat melanggar bagian mendidik lah. Di saat melanggar tentunya ini perlu dibantu dengan ahli yang lainnya. Di saat dewasa pun perlu dibantu dengan ahli yang lainnya. Kita tidak bisa mendidik anak kita dengan sendiri. Kita perlu bantuan ustadz-ustadz yang lain. Itu kan wajar. Orang sombong saja mengatakan, aku bisa didik anakku sampai sukses. Nggak bisa, saya tidak bisa didik anak saya. Saya minta bantuan pada para asatidz. Termasuk ibu tadi cerdas dimasukkan ke pesantren. Cuman di saat di pesantren tidak bisa, tentu kita cari sebabnya. Kenapa dia tidak betah di pondok, lalu keinginan apa dan sebagainya. Tetap harus dididik. Biarpun seandainya nanti memang betul harga mati, dia tidak mau tinggal di pondok, bukan berarti Anda biarkan lalu Anda buang. Lalu pengennya apa? Dia bekerja. Boleh disuruh bekerja, ditempatkan bekerja yang sambil ada belajar akhlak di dalamnya. Bisa saja, masih ada jalan kok. Masih banyak jalan menuju surga. Kan gitulah. Jadi oke lah, tidak mau mondok tapi mau kerja. Kerja apa sayang? Jadi bekerja tapi dengan disiplin sayang. Sholat 5 waktu, hadir majlis, Sabtu, Ahad, ulama, dekat. Bisa saja begitu. Jadi jangan menganggap jalan kebaikan hanya satu saja. Tapi sebelumnya kalau ada anak pernah mondok kemudian tidak betah di pondok, perlu diperhatikan apa permasalahannya. Jangan-jangan dia pernah diganggu di pondoknya. Atau dia pernah mengganggu sehingga menjadi tidak nyaman sendiri. Tinggal dibenahi dulu. Jadi permasalahan anak keluar dari pondok itu bermacam-macam, antara mengganggu dan diganggu loh ya. Jadi jangan, bukan arti yang keluar pondok yang diganggu, yang mengganggu juga bisa saja keluar. Kenapa? Dicabut berkahnya. Jadi kalau orang di pondok suka ganggu orang, biasanya nggak betah. Bakal diusir oleh Allah dari tempat tersebut. Jadi makanya kalau di pondok jangan ganggu orang. Nah, kita perhatikan sebabnya apa. Apakah mungkin pondoknya kurang disiplin atau kurang menarik, atau kita pikirkan bersama. Jangan hanya fokus kepada anak. Anak itu tidak hidup sendiri. Waktu di pondok ada permasalahan di pondok barangkali. Bisa jadi permasalahannya berat. Anda paksakan di pondok, ternyata di pondok dia diperlakukan yang tidak baik misalnya. Atau keharaman dilakukan di pondok. Na'udzubillah. Ini jadi tolong dicermati, dipelajari, diajak duduk anak-anak tersebut. Kamu ternyata memang pondoknya nggak ada masalah. Dan pondoknya juga baik-baik, lingkungannya baik dan sebagainya. Kemudian putra Anda kok tidak mau tinggal di pondok. Berarti harus Anda arahkan ke jalan kebaikan yang lain. Mungkin tidak mondok, tapi caranya seperti apa? Harus ada garis tawar dong. Harus ngaji, harus ini, duduk dengan ulama. Kau bekerja dengan siapa? Harus halal, terjamin di situ engkau bisa melakukan sholat berjamaah misalnya dan sebagainya. Harus seperti itu. Jangan sampai Anda itu adalah pandangan sempit, harus itu saja. Sehingga kalau tidak ke situ, anak berarti langsung neraka dibiarkan. Oh, nggak boleh. Tidak boleh ada orang berkata, sudahlah nggak mau, ya sudah, nggak ada. Sampai kapan? Sampai Anda mati atau dia mati baru selesai tugas. Sampai Anda mati atau dia mati. Selesai tugas. Karena amar ma'ruf nahi munkar itu sepanjang masa, nggak ada batasnya. Semoga Allah mudahkan kita untuk mendidik anak-anak kita. Semoga kita menjadi ahli surga, orang tua kita ahli surga, anak kita menjadi ahli surga Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.